biasa di angkene. Tiap tahun PPDB ribut, era apa? Rakyat Jawa Barat tuh nggak tahu. Sekarang begitu saya diumumkan, swasta tes dibantu, aya 600 miliar per tahun. Daripada kemudian dibantu tidak terasa, ya sudah saja, bantuannya kita cabut. Kenapa? Karena pendekatan juga banyak yang tidak rasional. Sudah sekolah favorit, uang masuknya juga 10 juta, biaya bulanannya 500.000, masih dapat bantuan dari pusat, dari provinsi. Terasa nggak bantuan pusat provinsi pada mereka? Enggak, orang tuanya mahal kok 10 juta pada dulu. Ada sekolah favorit, uang masuknya 10 juta, tiap bulan mungkin uang bulanannya nggak tahu 300-500, bantuan pangan makanan bergizi gratis saja masih gambil, padahal muridnya itu masih bayar uang kantin tiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Bapak Aing, Baraya Aing. Menarik sekali ini untuk membahas berkenaan dengan penahanan ijazah yang dilakukan oleh beberapa sekolah yang ada di Jawa Barat. Apakah itu sekolah yang ada di bawah Dignas ataupun yang di bawah Kemenak. Gubernur terpilih Bapak Deddy Mulyadi sudah memberikan warning, sudah memberikan instruksi kepada dinas provinsi agar sekolah-sekolah tidak melakukan penahanan ijazah, karena ijazah ini berhubungan dengan masa depan siswa-siswi yang keluar atau yang lulus dari sekolah tersebut, apakah untuk melanjutkan ataupun untuk mencari kerja. Nah, kemudian yang menjadi rame itu di mana banyak sekolah swasta yang dalam tanda petik sekolah elit itu masih menerima bantuan dari pemerintah provinsi, bukan hanya bantuan untuk gedung dan lain sebagainya, tetapi makanan bergizi pun masih mereka terima. Nah, masalahnya sekolah-sekolah elit ini biayanya cukup mahal, uang bangunannya, uang masuknya, kemudian untuk iuran bulanannya, termasuk pendidikan yang satu atap antara sekolah dengan pesantren. Nah, ini ada hal yang menarik di mana ada video yang diupload oleh salah satu wakil dari sekolah, di mana sekolah tersebut ada dalam ruang lingkup pesantren, yang merespon terhadap pernyataan dari Gubernur Bapak Deddy Mulyadi. Baraya Bapak Aing, Baraya Aing, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita rame ya di medsos itu yang disampaikan oleh Kang Deddy terkait penahanan ijazah, terutama di sana disinggung sekolah swasta gitu ya. Terkait penahanan ijazah di sekolah swasta, saya akan sampaikan atau akan saya jelaskan karena saya sudah ngomong dengan kepala-kepala yang lain ya, kepala sekolah yang lain, guru-guru pondok pesantren yang lain. Sebetulnya sekolah tidak pernah menahan ijazah siswa, cuman di awal siswa-siswi yang masuk ke sekolah swasta, terutama yang berbasis pondok pesantren, itu ada perjanjian awal dengan seorang kiai, di mana siswa dan orang tuanya kesowan ke kiai, dan kiai memberikan sebuah aturan atau perjanjian selama siswa-siswi anaknya tersebut belajar di sekolah, syaratnya ketika lulus kelas 3 ya, biasanya itu baik SMP atau SMA 3 tahun ya, selama 3 tahun harus hafal 1 juz atau 2 juz atau 5 juz. Itu perjanjian awal. Nah, yang menjadi pertanyaan, untuk alasan yang pertama bahwa pihak santri itu sudah ada komitmen, sudah ada janji dengan Bapak Kiai untuk bisa menyetorkan hafalan 1 juz atau 2 juz atau lebih, kemudian santrinya selama menempuh pendidikan di pesantren tersebut itu tidak mampu, apakah ini janji ini tidak ada keringanannya? Nah, selama menempuh pendidikan saja mereka tidak mampu menyetorkan, apalagi ketika misalkan sudah di luar pondok pesantren. Seharusnya pihak pesantren itu memberikan keringanan,
Janji itu kan janji antara santri dengan bapak kiainya atau pimpinan pondok pesantrennya atau ustadahnya. Nah, pemikiran saya yang bodoh, seringkali dalam acara-acara pengajian para ustadz atau ustadzah itu membahas, contoh misalkan dalam hal sholat. Dalam hal sholat itu kan ada keringanan. Bagi yang mampu berdiri maka sholat bisa dilakukan dengan berdiri. Bagi yang tidak mampu maka bisa dilakukan dengan duduk. Bagi yang tidak mampu duduk kemudian bisa berbaring, dan bagi yang tidak bisa berbaring bisa melakukannya dengan isyarat. Itu dalam hal hubungan hablum minallah. Tuhan saja itu memberikan keringanan kepada hambanya. Dan dalam setiap praktek-praktek agama itu selalu ada keringanan. Dalam bab sholat iya, dalam bab puasa iya, dalam bab haji juga iya. Jadi selalu ada keringanan. Artinya ketika misalkan tadi janjinya seorang santri itu janjinya 5 juz, ketika tidak bisa melakukannya misalkan 5 juz, maka turunkan menjadi 4 juz, turunkan menjadi 3 juz, turunkan menjadi 2 juz, begitu seterusnya. Yang berjanji misalkan dengan kiainya bahwa dia sanggup menghafal Quran misalkan 1 juz, ternyata selama mengikuti pendidikan itu tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya kan itu bisa diturunkan dari misalkan 1 juz menjadi 8 lembar, 7 lembar, 5 lembar. Ya kalau tidak bisa mau digimanakan lagi. Artinya harus ada kebijakan. Sehingga syarat itu ketika di akhir tidak nyampe atau belum hafal sampai 5 juz atau 1 juz atau 3 juz, maka ijazahnya ditahan. Tapi kami dari pihak sekolah tidak pernah merugikan siswa. Begitu siswa lulus, kami layani kebutuhan siswa. Ketika dia mau melanjutkan sekolah, kami layani, bahkan kami ikut mendaftarkan. Ketika dia mau bekerja, memerlukan ijazah, kami bantu dengan cara memotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Sementara ijazah asli ditahan. Kenapa? Karena anak tersebut belum setoran atau belum hafal ayat Al-Quran 1 juz atau 5 juz, sehingga ijazahnya ditahan sebagaimana perjanjian awal. Jadi sekolah tidak pernah menahan, cuma ditahan karena itu janji awal antara kiai dengan siswa-siswinya. Dan janji itu apalagi kiai berprinsip kepada al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Kemudian yang permasalahan yang kedua, mungkin ijazah siswa-siswi yang sudah lulus itu ditahan. Ini pun bukan oleh sekolah, bukan karena nunggak SPP atau nunggak syariah pesantren, bukan. Ini karena berkaitan dengan uang makan siswa-siswi atau santri. Jadi anak tersebut selama mondok 3 tahun mungkin ada yang nunggak makan, uang makannya belum lunas. Ada yang itu biasanya kan makan itu 300 ya, 300 paling murah. Ada yang 500, 700 dan sebagainya. Yang 300 aja itu, yang 300 yang paling murah, sehari makan sehari 2 kali. Berarti 1 kali makan 5.000. Sehingga kalau anak tersebut selama 3 tahun nunggak nunggaknya 5 bulan aja lah, nunggak 5 bulan, 5 kali 300 udah 1,5 juta. Itu satu orang santri. Kalau yang nunggaknya sampai 10 udah 15 juta. Kalau yang 20 yang nunggaknya udah 30 juta. Itu uang makan, bukan uang syariah, bukan uang SPP itu. Jadi untuk supaya anak tersebut melunasi tunggakan uang makan, ya mungkin dari pihak pengurus ya, dari pihak, kalau kiai saya yakin tidak ikut-ikut, pihak pengurus pondok pesantren, santri yang ditugaskan bagian konsumsi mungkin menahan ijazahnya supaya anaknya bayar uang makan. Dengan alasan yang kedua juga bisa dipertanyakan berkenaan dengan syahriah. Maka ketika misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak bisa menyelesaikan atau membayar atau melunasi hutangnya, kan ini harus didalami permasalahannya. Makanya pihak pesantren mungkin harus memanggil orang tuanya atau misalkan berkunjung ke rumahnya untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Kalau misalkan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah elit, kemudian pada masa awal misalkan untuk membayar
uang bangunan, uang masuknya misalkan belasan juta atau puluhan juta, kan siapa tahu misalkan yang tadinya pengusaha kemudian jatuh bangkrut, akhirnya kan tidak bisa melunasi. Nah ini harus tahu gitu pihak sekolah atau pihak pesantren. Atau misalkan yang tadinya pegawai negeri, yang tadinya pejabat, kemudian kan bisa saja diberhentikan misalkan dari kepegawaiannya, atau misalkan pensiun dini, atau misalkan pensiun sesuai waktunya yang berdampak pada penurunan pendapatannya, maka dampaknya adalah tidak bisa melunasi. Jadi harus bijak-bijak di sini. Jadi harus tahu kondisinya seperti apa. Dan ingat bahwa apakah itu di sekolah diniyah atau di pesantren atau dalam pengajian-pengajian atau di sekolahan, kita juga diajarkan untuk berbagi, untuk belajar bagaimana misalkan kita diajarkan untuk dermawan, kemudian diajarkan untuk berinfak, untuk bersedekah. Nah ini juga jangan hanya misalkan dikaji secara tekstual di tingkatan pesantren, tetapi ini juga harus diaplikasikan bukan hanya oleh santri-santrinya, tetapi kemudian pengurus pimpinan pesantrennya pun harus memberikan contoh. Toh selama ini misalkan ketika ada 1 orang, 2 orang, belasan orang, bahkan puluhan orang ada yang tidak membayar syariah, apakah kemudian pihak pesantren itu mempunyai hutang? Kalau mempunyai hutang, ya hutangnya berapa? Kalau misalkan tidak memiliki hutang, artinya kan bisa tertutup oleh santri-santri yang membayar. Kalau hal itu misalkan yang terjadi, artinya ada yang tersubsidi, maka ya tidak usah dipermasalahkan bahwa pihak pesantren melalui santri-santrinya yang membayar tepat waktu, bahkan mungkin ada donatur, sehingga itu bisa menutupi santri-santri yang tidak membayar. Jadi orientasinya bukan orientasi bisnis, bukan profit oriented, tetapi bagaimana misalkan pendidikan di pondok pesantren, di sekolah ini berjalan, kebutuhan gurunya terpenuhi, tercukupi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Salam Kak Bapak Aing, salam Kak Baraya Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.